Halo, selamat datang di Semanbara. Kali ini kita bincang-bincang bareng alumni. Eh, Kali ini kita kedatangan 3 orang alumni. Aku Heri, angkatan pertama. Terus, Aku Gigi, angkatan kedua. Saya Oci, angkatan kedua juga. oke, Semanbara bincang-bincang alumni kali ini konsepnya karena nggak ada MC, nggak ada host, jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya. Eh, Jadi sebelumnya kita udah tadi ngobrol sama adik-adiknya masalah entrepreneurship. Tapi kita sekarang bakal lebih bahas lebih dalam masalah bagaimana berwirausaha itu dan bekerja itu bukan bukan menjadi eh, bukan menjadi hal yang harus dipilih satu gitu loh. Jadi nggak harus milih kerja, nggak harus milih berwirausaha. Nah, dua-duanya itu bisa berjalan bersamaan, tergantung ya kitanya bagi-bagi waktu kan. Nah kebetulan Oci sekarang kan sedang menjalani itu nih kan, berwirausaha, bekerja juga. Ya gimana Ci? Masalah dulu Oci pas berwirausaha itu apakah udah bekerja atau bekerjanya baru? Apa dulu pas mau buka usaha itu emang lagi udah kerja atau gimana? Iya, jadi hampir berbarengan gitu sih, timelinenya antara bekerja dan berwirausaha gitu. Mungkin dulu itu nyoba-nyoba gitu ya awalnya ya, nyoba-nyoba karena kerja kan memang kerja, terus nyoba deh nyambil sambil berdagang gitu. Awalnya karena nyoba-nyoba, terus ketika dijalanin ternyata susah awalnya. Jadi ribet sekali, kayak ngebagi antara bekerja yang karena kita bekerja dengan orang gitu kan, jadi udah strict gitu ya, harus profesional, harus ngikutin gimana ritme perusahaan. Tapi di satu sisi kita juga harus menjalankan apa yang kita bikin sendiri gitu, dalam hal ini itu berdagangnya gitu. Jadi waktu itu saya belum bisa membedakan, belum bisa mengatur dengan baik gitu. Jadi kayak kadang di kerjaan enggak bagus gitu, kadang performanya enggak bagus gitu. Tapi pernah juga bisnisnya yang ngedrop gitu, itu karena memang pertama kali dicoba terus ternyata kelabakan gitu. Makanya akhirnya resign dari kerjaan, memilih untuk berbisnis aja. Tapi tetap masih pingin gitu kan, kayaknya kemarin itu ada pelajaran deh gitu. Jadi memang harus kayaknya kemarin itu karena bukan nggak suka gitu, atau mungkin nggak cocok, cuma karena kurang di manage dengan baik aja manajemen waktunya gitu. Akhirnya nyoba lagi, dengan waktu itu bisnis udah lebih stabil, udah lebih banyak pengalaman, terus udah ketemu flow bisnisnya kayak gimana. Jadinya kita bisa ngelihat celah-celah bijak nggak sih kita ngambil kerjaan. Kalau dalam hal ini kan kerja lagi kantoran lagi gitu. Jadi ketika udah menganalisis itu, ternyata masih bisa nih, ada celah nih untuk kerja lagi gitu. Barulah akhirnya dapat tawaran, terus kerja lagi sampai sekarang gitu. Jadi itu sekarang ketika dicoba yang kedua kalinya, jadi enjoy banget. Jadi bisnis masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Terus di kerjaan juga sangat menyenangkan karena ketemu hal lain gitu, nggak berdagang aja kan kadang membosankan. Terus itu aja flow kerjaannya gitu. Ketika kerja di kantor adalah karena ada tim segala macam, ada teman-teman dari daerah lain, jadi kayak ada kesegaran lain gitu dari hanya berdagang aja gitu. Terus ditambah lagi ada double income, jadi ya itu hal terakhir yang sangat disyukuri gitu. Jadi untuk hari-hari saya bisa makan dari warung, terus jadi untuk gaji di kantor itu murni saya bisa tabung gitu. Jadi ya
semuanya berjalan dengan selaras kalau kita udah cukup bijak untuk memanage semuanya. Nah, yang pertama kali itu yang akhirnya kelabakan, terus akhirnya memutuskan untuk resign terus fokus di bisnis itu, kira-kira menjalani sambil bekerja sambil berbisnisnya berapa lama kira-kira tuh yang pas masih kerja pertama tuh? Kayaknya itu hampir 6 bulan deh. 6 bulan. Jadi kerja dulu kan. Kerja dulu terus baru nyoba bisnis. Jadi yang berbarengan itu hampir 6 bulan. Terus ternyata bisnisnya kayak goyang-goyang gitu. Terus mungkin karena kita udah nanam modal gitu ya di bisnis. Jadi kayak kalau ini ditinggal belum balik modal gitu loh. Terus kerjaan juga waktu itu juga kayak udah cukup belajarnya di sana gitu. Jadi waktu itu di kerjaan udah hampir 2 tahunan. Terus hal yang dipelajari juga sudah repetisi. Jadi kayaknya kalau ngelepas ini enggak yang nyesel-nyesel banget lah gitu. Karena warung juga lagi panas-panasnya gitu, lagi pengen ekspor ini, ekspor itu. Jadi akhirnya nge-give up kerjaan waktu itu. Terus yang waktu resign yang kerjaan itu akhirnya fokus di bisnis sampai ke berani buat kerja lagi itu berapa lama dan kondisi bisnisnya gimana? Waktu kondisi bisnisnya tuh udah sampai seperti apa? Udah berani nyari kerja lagi? Kayaknya itu nggak lama sih, kayak 2 bulan kalau nggak salah. Jadi itu nggak lama. Jadi ketika memutuskan untuk resign di kerjaan yang pertama itu memang agendanya adalah untuk menstabilkan dinamika warung waktu itu. Karena ketika kerja kan waktunya terbagi, jadi kayak fokusnya nggak di satu tempat gitu. Jadi pertama itu fokusnya itu di flow mekanisme perusahaan lah, karena perusahaan sendiri gitu kan. Ini sebenarnya warung ini itu maunya diapain sih gitu. Itu jadi itu awalnya. Terus mulai ketemu, terus dari sisi finansial juga bisa dibilang cukup stabil akhirnya. Terus jadi kayak udah ketemu flow-nya, udah ketemu finansialnya plus minusnya gimana. Barulah udah itu istilahnya kayak harusnya itu dikerjakan di awal bikin bisnis gitu kan, harusnya. Tapi waktu itu karena masih coba-coba jadi kayak ternyata butuh itu loh gitu kan. Kalau Kak Heri kan mungkin di awal udah merencanakan gitu modalnya berapa sekian untuk alokasi apa udah secara manajemen itu udah cukup matang gitu. Tapi iya, kalau karena pernah itu kan. Karena pernah gagal benar. Jadi saya belum bikin seserius itu waktu itu. Jadi akhirnya bisa dibilang tahun pertama buka warung itu akhirnya baru ternyata nggak bisa nih main-main gitu. Jadi memang harus di profesional, udah terlanjur terjun juga gitu. Jadi 0 atau 100 gitu. Jadi udah terlanjur mencemplung. Jadi ya udahlah 100 aja, kalau misalkan nanti pun gagal seenggaknya kita udah mencoba yang kita bisa lah gitu. Gigi gimana? Sebenarnya ada pertanyaan sih buat Rosi. Oke, boleh. Semuanya bisa nanya, semuanya bisa jawab. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari diskusi sebelumnya tadi waktu di atas itu kan Oci memulai usahanya waktu pandemi kan. Jadi awal banget pandemi gitu kan. Di start gitu si Saking Timurnya. Nah itu posisinya juga lagi bekerja kan sebetulnya di Google. Di project ya kind of project manager gitu kan di Google. Nah itu untuk resign dari Google kan sebenarnya sebuah sebuah gitu. Opportunity loss yang sangat besar kan, apalagi juga ya company sebesar itu, income yang juga harusnya juga sangat mapan lah bisa dibilang mungkin kan pada saat itu gitu. Dan di saat pandemi orang-orang kehilangan pekerjaan, ini justru menghilangkan pekerjaan dirinya sendiri gitu untuk start bisnis. Nah itu apakah ada nekat atau emang ada kalkulasi di balik itu atau gimana mungkin? Sebenarnya itu karena masih kecil ya, masih muda, jadi itu baru lulus berapa sih umurnya, 20 paling ya, 20, 21, jadi kayak pengalaman untuk mengambil keputusan besar itu nggak panjang-panjang banget gitu mikirnya. Dan waktu itu juga belum punya utang, jadi pikirannya pendek. Kalau sekarang ngambil keputusan kan pasti mikir cicilannya ketutup nggak nih bulan ini kan gitu simpelnya. Waktu itu jadi nggak ada hutang, jadi nggak ada pikiran panjang dan nggak ada
ya nggak ada pegawai, terus jadi nggak ada beban yang harus dipenuhi dalam bulan itu gitu. Jadi itu ininya latar belakang untuk diri saya sendiri. Tapi untuk memilih resign waktu itu kan pandemi, jadi kalau bisa ceritain dikit programnya itu kan dia semacam kelas gitu. Jadi kelas bisnis untuk para wanita di Bali. Itu kayak kelas gratis, jadi Woman Will ya? ya namanya Woman Will. Jadi siapa aja boleh ikut, modulnya beda-beda. Jadi kayak satu sesi itu ada 6 modul selama 6 minggu gitu. Itu kenapa saya mau nerima tawaran itu juga karena saya suka ketemu orang. Jadi kayak saya membayangkan, wah teman saya akan banyak banget nih kalau saya ngambil proyek ini gitu. Saya akan ketemu pemilik bisnis yang aneh-aneh, pasti yang mungkin saya nggak pernah kepikiran, ketemu orang dari berbagai usia yang mungkin pengalamannya lebih panjang gitu. Itu motivasinya kenapa ingin join di proyek ini. Kalau boleh jujur, uang belum jadi masalah waktu itu. Terus proyeknya jalan dan ternyata beneran enjoy, ditambah gajinya lumayan banget. Terus pandemi akhirnya proyeknya jadi online waktu itu. Jadi kayak kelasnya jadi online, jadi ya kayak biasa aja lah jadinya gitu. Jadi kayak saya nggak bisa merasakan energi itu lagi gitu, semangatnya itu nggak dapet kan karena online gitu kan. Jadi kayak oh ternyata excitementnya nggak ketemu nih gitu. Jadi dan waktu itu juga karena berpikir pendek gitu, kayak ngapain aku kerja tapi aku nggak enjoy gitu. Masih sesimpel itu kok waktu itu. Jadi kayak udahlah give up deh gitu. Jadi udah saya nggak lanjut kontraknya gitu. Sesimpel itu karena nggak punya utang. Oke, berarti ya, bisa dibilang emang dari sisi kerjaan emang sudah tidak nyaman dan tidak kondusif mungkin ya. Iya, motivasinya udah nggak ketemu ya, lagi. Motivasinya udah nggak ketemu. Di satu sisi juga bisnis ternyata ada peluang gitu, dan akhirnya ya udah memberanikan diri untuk full turn ke bisnis karena pengen lebih fokus. Oke, menarik. Nah, menarik ini masalah membaca peluang. Ini kan salah satu poin yang sangat krusial ya dalam berwirausaha ya. Di Denpasar kayaknya kalau dihitung 2.000, 3.000, 101 warung nggak ya ada kan ya? Warung makan, tetanggaan semua warung. Base-nya makanan Bali juga apalagi kan. Mungkin kalau makan warung Padang itu masih bisa dihitung jari mungkin ya. Ini warung nasi campur Bali lokal. Baca peluang apa sih yang dibaca waktu itu sebenarnya? Atau nggak baca peluang? Nah, menarik nih. Nah, waktu itu sesimpel karena ada satu masalah gitu, masalah yang saya miliki sendiri. Jadi meskipun banyak banget ada warung makan, nasi campur, masakan Padang, si beguling semuanya itu ada satu lubang nih, Lagunya Leto, lubang di hati. Ada satu lubang di hati yang belum terpenuhi gitu, yang nggak ketemu supply-nya gitu. Jadi ada demand nih di hati saya sendiri tapi nggak ada supply-nya, yaitu adalah makanan rumahan tapi berbahan seafood gitu, sesimpel itu. Jadi kayak waktu itu juga seafood, makanan laut ya, bukan seafood ya. Iya, seafood. Sering ini kan. Makanan laut. Seafood. Boga baruna. Jadi kayak aduh nggak ada nih, nyari pengen tuna nggak ada, pengen pindang nggak ada, meskipun ada habis itu gatel gitu. Jadi kayak coba deh bikin waktu itu lebih spesifik ke sarapan ya. Jadi kalau di Denpasar itu sangat biasa melihat di pinggir jalan itu nasi kuning atau enggak bubur Bali gitu. Atau bubur ayam. Itu pasti ada, tiap 100 meter itu pasti ada. Untuk sarapan. Nah saya pingin nih kok nggak ada yang jual nasi pindang ya gitu. Kan jadi saya di rumah itu sangat biasa sarapan jukut urap sama nasi pindang sambal lembe gitu. Apalagi daerah pesisir sini pasti semua sama kayak gitu kan. Nah, dan pasar tuh nggak ada sama sekali. Padahal bisa kok, ini sangat bisa dilakukan tapi kok nggak ada yang jual gitu. Akhirnya dari situ coba deh jualan gitu. Terus ternyata bagus sekali responnya, bagus sekali. Jadi saya punya banyak bestie ibu-ibu di sekitar komplek yang marah-marah kalau saya kesiangan bukanya, atau yang kalau
nggak salah ingat dulu waktu pertama kali buka tuh emperan itu kan, toko Iya, di emperan, emperan, di terus emperan. buka meja gitu kan. Iya, jadi awalnya cuma kayak meja aja satu, jadi saya jualan nasi pindang sama jual Ya. pindangnya aja. Itu pun di emperan ruko yang gak dikasih bayar sama bapak yang punya ruko, kan itu rukonya udah tutup sekian tahun, jadi kayak nah pakai aja dah mang kayak gitu-gitu. Terus Sampai sekarang ngontrak, ya sewa rumah lah ya. tempat yang lebih bersih lah, lebih proper lah untuk makan di tempat gitu. Jadi awalnya karena peluang itu yang saya lihat. Berarti peluangnya datang dari diri sendiri, masalah sendiri peluangnya. Menarik, cukup berani sih, maksudnya kayak pokoknya aku bisnisku fotokopian gitu kan. Kan nggak mungkin masalah fotokopian datang dari aku mau fotokopi KTP, nggak bisa beli mesin fotokopian kan. Jadi lingkupnya harus mikirnya makin luas gitu. Jadi jalan rumahku tuh jalan, kalau di Kubu Tambahan itu jalan Gunung Batur namanya, pertigaan Kubu Tambahan utara selatan itu belum ada tuh tempat fotokopian kecuali Jalan Raya Ersanehnya ke baratnya itu udah ada. Padahal kantor banyak, SD banyak, apalagi sekarang dari dulu kantor desa adat itu makin banyak kegiatannya kan semenjak ada majelis desa adat provinsi makin bagus itu. Nah peluangku datang dari sana tuh. Menarik juga ya kalau ada ternyata lancar ya jalan sampai sekarang. Iya. Dan waktu itu juga berbekal di pertimbangannya itu adalah nothing tulus gitu. Karena modalnya kecil kan waktu itu. Kayak ngomongin modalnya bisa dibuka nggak nih modalnya berapa? Jadi waktu itu modal meja 2, waktu itu dapat murah kayaknya 200 2 meja. Terus di luar operasional deh. Maksudnya modal goods-nya, barangnya. Oke, yang diolah menjadi produk jualannya. Yang besok kalau mau dagang lagi itu ngeluarin modal segitu. Kayaknya nggak nyampe 1 juta deh. Per harinya. Untuk awal sekali. Awal buka udah pasti harus kecil dong. Orang-orang kayak kita tanpa privilege. Iya. Jadi itu beneran yang tabungan dari kapan-kapan gitu. Jadi kayak kayaknya ada uang segini bisa sih kayaknya jualan nasi gitu. Menarik. Berarti kan gini berarti ya man. Kayak Rossi itu awal bukanya modal per harinya harus 1 juta kan. Untuk kantong mahasiswa itu kan sangat possible kan, sangat mungkin kan untuk dimiliki 1 juta itu kan. Tidak memungkiri juga dong seorang mahasiswa itu masih kuliah lah untuk berwirausaha gitu. Nggak menutup kemungkinan kan. Asal ada niat dan ada waktu. Ya. Nah, cuman sebenarnya ini sih ini ada apa sih namanya? Ada apa ya? Kalau misalnya kita belajar soal bisnis di dalam ruang kelas gitu lah dibilang. Itu kan ada perhitungan dan segala macam gitu. Apalagi aku yang sekarang kerjaannya itu ngitungin bisnis gitu kan, sebagai data analis ya aku harus bisa memproyeksikan bisnis, terus kayak ngerem ketika ini terlalu kebanyakan nih di sini spendingnya gitu, atau misalnya kayak ada sesuatu yang pengen dicoba gitu, aku harus coba bikinin kalkulasinya dulu terlebih dahulu terus baru dilaksanakan gitu. Nah cuman ketika sama Oci gitu di Saking Timur ini beneran yang kayak Oci ini secara bisnis sebenarnya ugal-ugalan sih bisa dibilang. Iya kan terlihat dari don't judge a book by its cover. Ya jadi mau jualan apa? Jualan pindang gitu. Jualan pindang, oke. Jualan nasi pindang, iya. Di sini di Tukat Balian tuh kalau nengeng kan ada dagang nasi gitu kan. Kayak kenapa? Jarak 50 meter udah ada dagang nasi kan. Terus nasi Bali kan gitu kayak. Itu sama. Di sampingnya Bu Agus lagi. Yang setiap menit ada yang parkir gitu. Tapi ya itu maksudnya kayak itu tidak masuk dalam hitung-hitungan sih. Maksudnya kayak sangat tidak bisa. Ya. Di sana mulai luluh gitu, kayak kan ada idealisme gitu kan. Ini harus bisa diproyeksi dan segala macam gitu. Cuma waktu sana lihat dagangannya
ada ngeramein nah apa ya nggak enak gitu, nggak ada sosial media marketing, nggak ada kayak gitu. Nah, sekarang di titik sekarang bisa di ini nggak bisa dilihat itu apa sih yang bikin itu? Kok bisa sudah ada warung segitu banyak tapi warungmu malah makin besar gitu. Malah grow tuh. Gimana? Make itu Kak. Hah? Make. Tebal bekal. boleh ini? Elaborasi makanya apa? Nggak bercanda. Minta kontaknya. Nggak usah dikat tapi ya. Mungkin apa ya? Kayak ada satu hal yang masih saya yakini sampai sekarang gitu, dari awal buka atau mungkin untuk ketika saya bekerja gitu. Jadi ada satu value yang saya masih pegang, itu adalah yakini apa yang kamu lakukan gitu. Anggap untuk case sekarang lah jualan gitu. Saya yakin nih dengan apa yang saya create gitu, dengan apa yang saya ciptakan ini gitu. Terus dan saya pede sama produk saya sendiri. Terus anggap kan saya jualan nasi gitu ya. Saya ini harus suka nih sama makanan ini gitu. Untuk saya sendiri karena saya yang akan deliver itu ke customer. Jadi ketika saya sebagai pemilik gitu misalkan, sebagai pemilik atau sebagai kreator dari produk ini, itu udah percaya diri dan ketika kita menjelaskan gitu ya, ini produknya apa, itu kita happy menjelaskan dan kita ingin semua orang itu ingin merasakan hal yang sama ya dengan yang kita rasakan. Itu perkara waktu aja kok. Pasti orang-orang juga akan merasakan energi yang sama gitu. Anggap sekarang di warung tuh saya nggak bisa sih bilang semua orang suka gitu masakan saya kayak nggak sesombong itu dan masakan saya nggak seenak itu. Tapi yang saya bisa lihat sampai sekarang itu mereka yang menikmati apa yang saya bikin itu energinya sama, seleranya sama karena makanan ya. Jadi kayak sesimpel seleranya sama dan di dunia banyak banget loh ada orang yang mungkin palet lidahnya sama gitu. Jadi di sana sih. Jadi kita harus yakinin apa yang kita bikin gitu. Jadi semuanya pasti akan ngikutin sih di belakang. Oke. Kalau aku ngelihatnya ini sih, karma kayaknya. Waduh. Nah gini, bisa dihubungkan nih antara yang non teknis dan teknis jadi. Nah jadi sebenarnya kalau dari sisi non teknisnya karmonya gitu ya. Tadi kan sempat ngobrol juga kan kayak kenapa Saking Timur awalnya dibuat gitu atau Oce bikin Saking Timur. Kan karena waktu pandemi terus para orang-orang di Tulamben itu kehilangan pekerjaan di pariwisata kan. Dan akhirnya mereka mencoba peruntungan untuk melaut lagi. Tapi di satu sisi juga demand dari hotel nggak ada gitu. Jadi harganya turun terus akhirnya masa beawan seger 200 rupiah gitu kan. Nah itu yang coba diambil sama Oce dan dijual gitu. Jadi niatnya emang tulus buat ngebantu di awal. Dan bahkan dengan effort yang kayak oke, pagi pulang ke Tulamben, ambil ikan, balik ke Denpasar, jual, jam 9 udah kerja lagi. Setelah itu ya sisa-sisa ikannya dipikirin mau diapain gitu. Kan nggak semuanya itu. Nah itu pertama. Jadi ada niat baik di sana. Nah terus di satu sisi sih sebenarnya kalau kita lihat fenomena di luar gitu ya. Mungkin kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman. Ini sebenarnya warung Saking Timur itu bisa kita kategorikan sebagai restoran apa sih gitu. Soalnya kan dia bisa dibilang kayak kaki lima, bukan kaki lima, tapi misalnya restoran fancy juga bukan, western bukan gitu. Bali juga tidak terlalu Bali lah bisa dibilang gitu. Nah ternyata emang ada fenomena baru yang muncul namanya homey food. Jadi emang orang-orang yang dengan tulus gitu ya memasak karena apa yang dia suka, terus dia coba jual. Itu kan banyak tuh waktu pandemi kan. Dan itu juga banyak restoran serupa yang jadi di luar sana gitu. Jadi misalnya kayak di Bandung ada Imah Babaturan. Terus misalnya di Bandung juga ada Seroja. Terus misalnya di Jakarta ada apa sih di Jakarta, Bang Popo? Warpopski. Ya di Jogja bahkan sangat banyak gitu. Restoran-restoran serupa dan itu dimulai kurang lebih pada waktu yang sama gitu. Jadi ketika kita start di Bali, dengan kita hanya tahu waktu itu Imah Babaturan karena pernah ke sana, tapi kita juga tidak terlalu ngelihat gitu. Jadi kayak kita start ya udah kita cobalah jualan gitu. Nah justru orang yang apresiasi pertama kali gitu, yang sangat apresiatif terhadap itu teman-teman pendatang, yang mereka kayak
wih ini dah kayak makan di rumah gitu, ini dah kayak makan di rumah nenek gitu. Jadi kayak momentumnya pas gitu. Jadi ketika ini terjadi dan dijalani dengan konsisten ya pada akhirnya juga berhasil gitu sih. Oke, asik. Menarik. Kombinasi yang Menarik. kombinasi Pas ya? yang pas gitu Iya, ya. pas. Ada Hobi karma Antara ternyata. karma terus Timing. Iya, timing ya kita kan tidak melakukan analisa pasar gitu-gitu kan. Iya, Kompetitor analisis gitu tidak. SWOT. SWOT. Iya, SWOT analisis itu tidak dilakukan gitu, hanya Kita sih analisa SEWOT aja. cekai kan gitu. Sudah meraga makan gitu. Oke, nah sekarang sampai di titik saking timur sekarang nih usahamu sekarang. Dalam perjalanannya, ups and down-nya, sebenarnya yang bisa kamu share yang menjadi poin penting, maintain usaha tuh ternyata ini loh. Oke. Mungkin dipersingkat timeline-nya ya, dari buka warung aja ya. Kalau dari bikin Saking Timur sendiri kayaknya terlalu lebar gitu. Kalau dari buka warung itu adalah waktu saya pertama kali memutuskan untuk nyewa tempat dan buka warung itu semuanya indah gitu. Kayak wah keren banget jadi pemilik restoran, terus masih muda, kayak pasti sangat inspiratif gitu-gitu. Wanita mandiri. Iya, jadi kayak hanya melihat indah-indahnya saja gitu, kayak pagi-pagi tinggal nyuruh pegawai gitu-gitu. Terus uang mengalir dengan lancar. Intinya semuanya indah sekali di bayangan saya waktu itu. Terus ketika dijalankan, nggak ada yang benar itu semua bayangannya. Jadi kayak modal terkuras habis, jadi bahkan sampai kan waktu itu kan masih kerja kan. Jadi semua gaji dari kerjaan itu beneran yang nol juga gitu untuk ngesubsidi warung. Itu terjadi kayak setahunan pertama ya, jadi kayak terus lah gaji, itu harusnya kan gaji tidak diganggu ya harusnya, tapi terus itu untuk nutupin itu pertama, jadi finansial. Karena saya tidak merencanakan dengan sangat baik warungnya. Terus waktu, jadi ternyata sangat melelahkan berada di satu tempat selama 12 jam. Dan kita harus menjaga mood kita agar, karena kita pelayan, pada intinya kita tuh pelayan gitu. Meskipun kamu itu owner, meskipun kamu itu pemilik bisnisnya, meskipun kamu melabeli dirimu tuh bos gitu, tetap aja kalau ada yang pelanggan kalian yang medun gitu, kalian yang melayani gitu. Nah, menjaga mood itu juga nggak gampang. Belum lagi mikirin manajemennya, mikirin ini, mikirin itu, karena saya sendiri gitu kan. Jadi kayak, wah sangat overwhelming gitu ya. Jadi kayak di 6 bulan pertama kayaknya saya mau sempat beneran yang kayak gloomy, gelap sekali aura saya karena terlalu lelah gitu ya. Jadi saya suka marah-marah. Enggak sampai sekarang tuh kayaknya. Ntar aku tambahin dari perspektif partner Oke. Lanjut. Intinya hidup saya menjadi kurang sehat lah dari sisi emosional, dari sisi semuanya lah gitu. Itu setelah ngontrak warung. Iya, itu. jadi ini timelinenya untuk spesial di ketika udah ada tempat di warung. Gitu, jadi ya gitu sih, jadi kayak sangat lelah lah intinya. Jadi mungkin Kak Heri juga mengalami gitu, meskipun kita berada di bidang bisnis yang berbeda, tapi tetap servis. Iya, kan? jadi sekarang saya melihat teman-teman yang buka bisnis gitu ataupun yang bekerja deh gitu. Kan kita bekerja ya tapi di bidang yang berbeda-beda, kayak Gigi kerja, Kak Heri kerja. Saya suka mengamati gitu. Anggap ketika saya main ke tokonya Kak Heri, saya melihat repotnya di mana ya gitu. Wah, repot nih gitu. Jadi saya masih sampai sekarang pun masih suka mencari peluang lain gitu loh, kayak apa dek gawe benah gitu. Tapi saya masih memimpikan apa sih yang paling praktis gitu. Ternyata nggak ada. Ternyata prosesnya emang panjang kayak gitu-gitu sih. Jadi Kak Heri juga pasti mengalami hal yang sama. Hukum kekekalan energi itu. Iya ya. Gimana Gi? Dari perspektif pengamat hari-hari. Pengamat bisnis, pengamat bisnis dan pengamat OCI. Ya jadi sebenarnya waktu ngemper itu masih bagus karena demand-nya lumayan lah. Karena di pinggir jalan kelihatan banget jualan apa dan murah gitu. Jadi kayak banyak yang datang dan belanja gitu.
nyoba terus suka karena enak. Jadi cukup cepat gitu. Nah, atas dasar itu sih kayaknya waktu itu Oci, oke kayaknya berani deh kita buka warung. Nah, dapat tempat yang emang secara tempatnya dia nggak bisa dengan mudah dilihat dari jalan. Terus apalagi sign-nya kita bikin juga minimal gitu, karena emang waktu itu sih idealismenya kayaknya dari Oci pengen intimate gitu kan. Kayak ya gimana caranya biar kita bisa dekat sama customer gitu yang datang, yang pada akhirnya emang kita kenal dan segala macam gitu. Ya cuman bener sih yang dibilang. Jadi waktu itu awal-awal buka belum ada pegawai kayaknya. Yang pertama kita kaget itu ternyata ngurusin kontrakan gak semudah ngurusin emperan. Kalau emperan nyapu, nyiram, taruh meja, selesai. Kontrakan, bayar listrik, pipa mampet, bocor, potong rumput, kuras kolam, genteng geser gara-gara kucing berantem. Wah itu banyak banget sih ternyata ngurusin, itu nggak gampang gitu. Dan apalagi buat Oci sendiri yang emang belum ada pengalaman buat ngurusin rumah kan sebenarnya. Nah terus satu sisi juga bener tadi yang dibilang, jadi karena nggak ada pegawai juga kita buka setiap hari, buka dari jam 9 sampai jam 10. Jadi udah prepare dari jam 7 baru bisa tidur jam 12. Dan itu repetitif tuh, awalnya dilakukan selama 3 bulan. Jadi karena Oci juga kan sebenarnya tipikal orang yang dia punya batas sosial energi ya. Jadi saya nggak kebagian sosial energi. Jadi biasanya di waktu luang ya udah kita diam-diaman aja kayak oke. Oh kamu ada ya udah. Ngomong dikit mesebeng gitu, kayak ngomong dikit udah Energinya udah salah, habis. udah habis. Gitu. Jadi pelampiasan bahkan kan kadang-kadang. Nah cuman ya itu sih akhirnya kita baca juga polanya ternyata emang idealisme itu susah gitu. Jadi waktu itu kita sempat coba beberapa hal, kayak kita coba ada liburnya. Wah ternyata sehari nggak cukup. Kita coba libur 2 hari pernah nggak? Nggak kayaknya. Enggak. Oh sebulan sekali awalnya. Awalnya ya. sebulan sekali, setiap tanggal tertentu kita libur. Cuman kayaknya membingungkan customer, terus Akhirnya tiap Rabu iya, kayaknya. Tiap Rabu kita coba libur gitu. Cuman kasihan juga ternyata pelanggannya gitu. Jadi awalnya kita ngamatin kayak oh setiap Rabu kayaknya bisa sepi deh. Cuman ada Rabu-Rabu tertentu yang customer datang terus lihat tutup, mereka pergi gitu kan, kasihan kan. Gitu. Jadi emang, dan waktu tadi dibilang sama Oci 1 tahun itu emang itu kayaknya ajang pembuktian gitu. Kita masih percaya bahwa kalau ada bisnis yang mereka di awal rame, terus akan ada masa-masa mereka sangat sepi. Terus kemudian itu ketika mereka bisa melewati ini, mereka akan perlahan-lahan ya survive dan bisa konsisten gitu. Jadi ya kemarin hitungannya kayak seperti menyiksa diri gitu sih. Ya tapi ternyata emang itu ngebentuk mental. Ya tidak dipungkiri itu fase ya. Iya, fase betul. Entah kita mau berbisnis, entah kita mau kerja kantoran, semua tuh pasti ketemu. Baik itu di pekerjaan, di relationship kan, pasti ketemu kan. Wah ini menarik banget nih. Bincang-bincang kali ini ngomongin bisnis ya. Jadi ya pertama itu tadi bisnis dan bekerja itu bisa bukanlah pilihan. Jadi kita juga bisa bekerja sambil berbisnis, dan keduanya tidak harus yang utama, tapi ketika kita bisa konsisten, bisa memanage dengan baik, kita bisa mencari hal-hal yang menjadi masalah terus diselesaikan, sudah pasti akan jadi lancar, berkembang, dan ya menyenangkan lah pada akhirnya. Ya. Oke, terima kasih Rosi. Kok aku jadi MC host ya sekarang ya? Niatnya ngobrol-ngobrol. Nanya ke Kak Heri ya? Nggak ada lah. Menarik sekali. Saya pengen nanya sih satu, boleh nggak sih? Ya boleh, terakhir lah. Terakhir nanya ke Kak Heri sebagai. Ntar aku ini juga nambah-nambahin. Tukang penambah ya. Tukang numpuin aja. Kameranya masih aman? Masih? Ya. Saya dan Kak Heri kan memiliki awal yang sama-sama punya bisnis dan mengawali dengan hal yang berbeda gitu. Kalau saya kan, kalau Gigih bilang kan modal wanen gitu. Kalau Kak Heri kan tidak ya, karena dia udah pernah gagal yang besar, terus kemudian memulai lagi dengan perencanaan yang lebih profesional gitu.
Mungkin ini lebih teknis kali Kak ya. Jadi kayak dan pelajaran untuk saya juga misalkan nanti mau bikin bisnis lain. Apa sih tahapan-tahapan secara teknis untuk memulai suatu bisnis gitu. Secara teori mungkin aku nggak tahu ya. Secara teori terus yang diajarin di kelas atau di universitas itu aku nggak tahu. Cuma dan mungkin orang yang punya privilege ilmu, privilege secara materi itu mungkin beda approach-nya. Untuk orang-orang yang kayak kita sudah pasti yang paling pertama adalah kebutuhan kita akan untuk bertahan hidup ya. Kan kodrat kita manusia kan untuk bertahan hidup nih. Waktu itu setelah banyak bla 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 itu akhirnya aku harus bisa hidup nih. Aku harus bisa hidup, aku nggak mau kayak kemarin lagi. Nah, tekadnya kan kayak gitu. Tapi jangan kayak kemarin endingnya. Aku nggak mau kayak kemarin lagi. Jangan diulang lagi. Terus haruslah kayak yang Oci bilang tuh ya ngobrol sama orang. Di case-ku adalah aku punya teman yang jauh lebih tua dari aku, pengalamannya lebih banyak. Puluhan jadi tahun ya pengalamannya. ratusan. Tuh, jadi waktu itu aku nyari modal kerja sampai kekumpul modalnya sedikit. Terus mikir gimana kalau terjadi apa-apa biar aku tidak menyesal kayak kemarin lagi, gimana ya caranya gitu aja. Terus akhirnya yang paling mudah adalah membuka usaha. Paling mudah menurutku itu. Paling mudah membuka usaha. Jadi aku diajarin sama orang ini namanya Pak Cahyo. Kayak saya tahu deh. Ya kamu harus punya saving net. Iya, betul. Setidaknya waktu itu 4 bulan disuruhnya. Iya. 4 bulan. Akhirnya aku hitung-hitung sebulan aku ngabisin uang segitu, aku siapin buat 6 bulan malahan. 6 bulan terus sisanya aku buat modal. Buat modal. Jadinya kalau aku 6 bulan tidak menghasilkan apa-apa, aku jatuh-jatuh banget. Ya masih bisa hidup lah 6 bulan itu. Terus masih bisa mikir aku mau ngapain lagi. Nah, betul. Perhitungan pertamanya tuh ada di sana, makanya aku berani buat modalku ini entah nanti berhasil atau tidak, aku nothing tulus. Jadi nggak semuanya gitu loh. Jadi aku punya saving net, makanya aku bukannya merasa aman tapi masih bisa hidup setidaknya gitu. Nah, terus yang paling penting juga ya pemilihan bisnisnya ya, usahanya apa gitu. Usahanya apa yang waktu itu aku mikirnya yang cepat ya. Cepat muternya cepat gitu. Muternya cepat yang aku bisa. Dan belum banyak orang yang melakukan. Udah. Ternyata berlabuh ke fotokopian pertama kali. Jadi kalau Oci tahu tokoku itu, kan ada tokonya panjang, terus ada tampul tiang tengah-tengahnya. Dulu tuh cuma setengah, jadi sebelahnya terus tutup. Satu blok ruko aja. Pintu harmonikanya tuh tutup terus yang sebelahnya itu yang buka. Dan raknya tuh dan satu blok itu juga kepake setengah juga tuh. Jadi baru ada mesin fotokopian, printer satu, laptop dulu belum pakai komputer, sama chiller satu. Jadi mulai dari sana ternyata masih banyak orang yang kayak bingung gitu loh kalau fotokopi itu mau kemana. Untunglah sekarang ada di sini. Jadi berarti usahanya works nih menurutku. Akhirnya berkembang terus. Dan hitung-hitungan keduanya adalah bagaimana bisnis ini dijalankan dengan cara yang profesional.
sangat profesional, strictly profesional karena pelajaran sebelum-sebelumnya menjalanin bisnis nggak profesional itu setahun lah pasti kacau lah, kacau banget. Kalau nggak kuat-kuat banget udah pasti kolaps lah. Se-strict ngeluarin uang 5.000 buat canang sari itu harus tercatat. Ngeluarin. Kakak Banten nggak? Iyalah. Disolatin canangnya? Enggak, kan bukan aku. Kan yang itu nggak harus aku. Kan. Hybrid. Gitu. Sedikit-dikit pemasukan harus dicatat. Sebesar-besar pengeluaran wajib dicatat. Betul. Nah, jadi itu sangat menyelamatkan. Setidaknya kita tahu kita profit apa enggak nih. Iya. Kalau profitnya mau diapain nih. Kalau rugi, kita harus ngapain nih. Setidaknya itu kita tahu gitu. Jadi pernah 1 bulan pertama itu kayaknya yang berbelanja 1 bulan 30 hari itu kayaknya ada cuma 6 kali transaksi. Tapi itu tercatat semua. Jadi aku 1 bulan itu kayaknya kalau nggak salah omsetnya bulan itu adalah 200 ribuan, 250 lah anggap ya. Bayar listrik 150.000. Bayar air 42.000 sekian. Dan pengeluaran canang dan lain-lainnya itu, pengeluaran harian itu minus, tapi tercatat. Jadi aku tahu nih, aku masih punya simpanan modal segini. Jadi bulan depan aku harus ngeluarin segini, tercatat. Dan jadinya aku merasa aman semuanya. Sampai sekarang grow lah, bisnisnya grow. Mantap. Ke arah positif. Sepuh. Sekarang udah mau ditutup nih atau mau ada diskusi lagi? Aku ada 1 pertanyaan penutup. Ya tungguin aja. Penutup. Kirain nungguin ke Kak Heri. Pertanyaan ke Rosi udah sih. Udah deh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sih. Kalau biasanya pebisnis gitu ya, yang udah crack di awal, maksudnya crack tuh kayak, bertepuk nih jalan, bertepuk rurung gitu. Kurang lebih kan sekarang udah di titik itu kan, dari Kak Heri kayaknya udah dapet celahnya, dari Oci juga Saking Timur kayaknya udah bisa lah, tahu lah harus diapain gitu. Nah, kira-kira ke depannya pengennya berkembang ke arah mana nih bisnisnya? Mungkin dari Saking Timur sama dari Kak Heri gitu. Bisa dimulai dari Kak Heri aja. Kak Heri. Kak Heri dah duluan, yang lebih tua. Saya menghormati senior. Kalau aku karena sekarang kan masih di dalam toko yang sekarang aja masih bisa dikembangin kan, ya masih bisa ditambah jasanya, jasa apa gitu. Terus barangnya juga bisa ditambah karena masih banyak space yang belum terpakai gitu. Jadi mungkin kedepannya ya masih mengembangkan si toko pertama ini. Aku nggak mau buru-buru deh. Nggak mau buru-buru, tapi harus berkembang. Tapi secara jangka panjang ya pengennya ya punya percetakan yang proper lah. Percetakan bisa setidaknya bisa cetak baliho caleg lah. Mengingat kemarin itu itu baru pesta demokrasi namanya. Itu baru pesta namanya. Semua pesta. Jor-joran dagang ya. nasi pesta. Sampai fotokopian pesta. Itu gimana kalau fotokopianku aja segitu, gimana kalau punya cetakan spanduk gitu loh. Baliho gitu. Wih, asik sekali dah. Uangnya asik ya? Iya. Kan pokoknya satu kecamatan itu ada berapa partai? Satu partai ada berapa calon? Bisa dapat semuanya. Wah, bisa dihitung lah ya. Setidaknya bisa beli PCX 5.
Ya gambarannya yang dekat itu ya, yang toko sekarang dikembangin lagi, yang jangka panjangnya ya itu. Oke, dari Oci. Iya, kalau saya nggak jauh beda sih, karena saya sangat menyayangi warung saya sekarang gitu. Ini kayak anak saya gitu. Oh, mungkin nanti teman-teman akan merasakan hal yang sama ketika kalian menciptakan sesuatu dan disambut baik sama orang-orang gitu. Jadi rasa sayangnya itu nggak bisa dijelasin dah, pokoknya sayangnya segimana gitu. Jadi ini baru 2 tahun dan sama masih banyak hal yang bisa diperbaiki, masih banyak hal yang bisa dipercantik lagi. Jadi saya akan masih tetap di Saking Timur dan memperbaiki hal-hal yang belum tercapai di tahun ini. Terus, iya, kalau sekarang Saking Timur nggak begitu ideal, tidak, belum mencapai idealisme saya lah untuk punya warung makan. Jadi ketika nanti warung Saking Timur udah lebih settle, udah lebih stabil, baru nanti saya akan lebih idealis menjalankan warung Saking Timur. Tetap di Saking Timur, tapi mungkin konsepnya mungkin akan lebih diidealisin gitu sih. Jadi itu mungkin agendanya 3 tahun ke depan lah. Jadi pelan-pelan aja. Karena kalau buru-buru kadang salah langkah soalnya. Tapi apakah ada kepikiran buat buka cabang gitu nggak? Misalnya kayak ngangkat makanan dari Buleleng saking Bedajel gitu. Ngangkat saking Bedelot, saking Bedao gitu. Onyang be. Dewata Nawa Sango 9. Kini angon apa? Ada cara gerha. Ya, Air sani. 9 arah gitu ya. Daksina. Warung Daksina. Oh. Apakah akan ada cabang atau akan tetap di sana atau bagaimana? Mungkin untuk bisnis dan dengan idealisme ya gitu ya. Untuk bisnis dengan idealisme akan selalu Saking Timur. Saya akan selalu mencurahkan itu di Saking Timur. Apapun nanti mungkin berkembang, mungkin di tahun depan mungkin idealismenya beda, tahun berikutnya mungkin beda gitu. Itu akan selalu ada di Saking Timur. Jadi bisa saya bilang Oci itu kayak gimana sih orangnya, bisa lihat di Saking Timur gitu. Tapi untuk bisnis lain yang tidak mengandalkan idealisme gitu, yang hanya menginginkan cuan itu banyak sih. Jadi tinggal nunggu investor, mungkin kalau ada orang baik hati gitu, mungkin teman kakak yang kakak ajak ngobrol dulu, siapa Pak Cahyo namanya, mungkin punya uang banyak gitu, terus Dia orang baik hati tapi tidak kaya. miskin ya. Tapi banyak ilmu. Nggak apa-apa, kita banyak kaya ilmu aja. Kaya ilmu. Bukan miskin Kak, sederhana. Tapi miskin sih. Kalau kayak gitu sih pengen banyak Anti banget. growth. Anti kemapanan. Dan fun fact, saya pengen banget juga buka toko kelontong Kak. Kayak itu ada idealisme saya juga, satu kecil banget. Idealisme OCD saya nggak terpenuhi di Saking Timur. Jangan-jangan kamu ada darah Maduranya, Mang. Oh mungkin. Jadi saya Saking Rizky. waduh. Ya udah biar tidak mengalur ngidul. Saking Rusti. Tit, itu disensor, itu nanti di-cut aja. Jangan bawa nama-nama orang dalam. Oke, sudah. Nggak ada yang nanya ke Gigi ini? Nggak ada, kan aku ini. Netral. Penuh. Oke, saya tantang Gigi untuk episode selanjutnya membahas tentang analisis bisnis. Duet sama Pak Madi. Silahkan itu di-record. Undang Pak Madi untuk duet dengan Gigi. Bagaimana metode ilmiah diterapkan dalam bisnis agar tidak menumpuk di sana. Oke, bincang-bincang alumni cukup kali ini. Terima kasih buat Komang Rosi Triska Dewi dan Gigi Ferdian. Dan saya pamit undur Nyoman diri. Heri Setiadi. Saya pamit undur diri, Gigi pamit undur diri, Rosi pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.